Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Doremi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Sargapura, Keuskupan Jayapura, pada hari ini Rabu 18 Januari 2023. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Berkati dan lindungi aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati pula orang tua, sanak saudara, sahabat dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, kisah Injil tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang tangan sebelahnya mati pada hari Sabat membuat kita kembali merenung atas komitmen dan prinsip dalam hidup kita. Apakah dari semuanya itu nilai kesejahteraan manusia sungguh diutamakan? Ataukah semuanya selesai hanya dengan pembuktian bahwa segala peraturan dan kesepakatan berjalan dengan semestinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu mengundang kita untuk semakin berefleksi akan segala prinsip yang kita jalankan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam tradisi orang Yahudi, semua pekerjaan dilarang keras dilakukan pada hari Sabat. Mereka sangat menghormati hari Sabat. Yesus tahu bahwa hari itu merupakan hari Sabat.
Nah, menyembuhkan manusia juga termasuk pekerjaan bagi orang Yahudi. Tabib hanya bisa menolong orang kalau orang itu benar-benar sekarat atau kritis. Misalnya perempuan yang mau melahirkan, korban tabrakan maut. Kalau mereka yang tabrakan maut masih hidup, maka boleh ditolong. Tetapi kalau sudah mati, maka mayatnya harus dibiarkan sampai hari Sabat berlalu. Tangan yang patah tidak boleh dirawat. Jari yang teriris pisau boleh dibalut, tetapi tidak boleh diberi obat. Prinsipnya adalah pada hari Sabat, luka-luka hanya dijaga agar jangan semakin parah sakitnya. Namun tidak perlu disembuhkan pada hari Sabat. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Yesus mengetahui akan hal dan kondisi dari orang yang mati sebelah tangannya. Tidaklah membawa kematian. Kalau tunggu sampai besok juga, tangan itu tidak akan bertambah parah. Yesus membawa mereka ke dalam sebuah dilema. Memang mereka mengakui bahwa berbuat baik pada hari Sabat diperbolehkan. Dan Yesus saat itu hendak berbuat baik dengan menolong orang yang lumpuh tangannya. Nah, di sini Yesus sedang menolong orang cacat, sementara pemimpin orang Yahudi sedang memikirkan tentang cara untuk membunuh Yesus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa menjadi orang Kristiani itu tidak cukup hanya dengan rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi kita juga harus rajin menolong sesama yang membutuhkan bantuan kita. Kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Jangan menjadi seperti pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang hanya kelihatannya rajin ke bait Allah, tetapi sebenarnya hatinya sangat jahat. Jadilah anak-anak Tuhan yang bukan hanya lahiriah baik, tetapi juga hati baik penuh dengan belas kasihan. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.